ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan misi makalah kami, yaitu tentang pengaruh peran kepemimpinan dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar. Sebelum kami presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri, Safira Rapelia, kemudian ada Nadia Sonata Purba, selanjutnya ada Muhammad Nur Hafiz, dan yang terakhir ada Lilis Damayanti. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan latar belakang. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD merupakan sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Dalam hal ini, BKD Kota Pematang Siantar adalah unsur pendukung dalam membantu tugas wali kota selaku wakil pemerintah dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah di bidang kepegawaian yang dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab pada wali kota melalui sekretaris daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina kepegawaian yang merupakan unsur pendukung tugas wali kota Pematang Siantar, tentunya diharapkan memiliki pegawai yang memiliki kinerja optimal. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai pegawai sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja pegawai pada BKD Kota Pematang Siantar dinilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013, yaitu SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai, yang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan TK atau perilaku kerja, meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Sebelum saya membahas kepemimpinan dan kerjasama tim, terlebih dahulu saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia karena ada hubungannya dengan kepemimpinan dan kerjasama tim. Langsung saja saya masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Selanjutnya, ada fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Mondi. Ada 5 fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Mondi. Yang pertama, penyediaan staf. Merupakan proses yang menjamin suatu organisasi untuk selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian yang memadai dalam pekerjaan-pekerjaan tepat pada waktunya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia utama yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Yang ketiga, kompensasi. Suatu sistem kompensasi yang terencana matang memberi para karyawan imbalan-imbalan yang layak dan adil atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan. Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit fisik atau emosi. Yang terakhir, kelima, hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Afiliasi yang dilakukan ke karyawan dengan pihak perusahaan haruslah dijaga dengan baik agar karyawan memiliki motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia Sanata Purba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Nah, sebelum ke pengertian kepemimpinan ini, perlu saya jelaskan mengapa kita harus mempelajari tentang kepemimpinan ini. Nah, secara umumnya, karena kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, yang membutuhkan seorang pemimpin dalam kelompoknya, di mana peran penting dari pemimpin ini dalam satu kelompok adalah untuk mengarahkan ataupun mengkoordinir dari setiap anggota timnya ataupun anggota kelompoknya. Selanjutnya, pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah mereka yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, yang mampu melihat lebih jauh daripada orang lain, serta mampu melihat segala sesuatu yang lebih dulu dari orang lain. Jadi seorang pemimpin memiliki integritas, penyatuan diri terhadap apa yang diyakinkannya, baik untuk dilakukan, yaitu sikap jujur, konsisten, komitmen, berani, dan dapat dipercaya. Nah, secara lebih ringkasnya, di mana pemimpin ini memiliki sikap yang sangat berbeda, karakter yang berbeda, dan cara kepemimpinan ataupun cara tindakan yang dilakukannya berbeda dari setiap anggota, yang memberikan mungkin nilai baik yang mungkin dapat diteladani setiap anggotanya. Yang slide kedua, definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Robbins, di mana menurut Robbins ini mendefinisikan kepemimpinan itu adalah sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar dapat bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua menurut Sklesim et al. Ataupun Kreitner dan Knichi tahun nomor 1992-516 menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses pengaruh sosial di mana pemimpin mengupayakan partisipasi sukarela para bawahannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya menurut Gibson, di mana mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi motivasi atau kompetensi setiap individu lainnya dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir menurut Gates dan Davis menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Selanjutnya slide ketiga. Slide selanjutnya yaitu peran kepemimpinan, di mana ada 5 poin dari peran kepemimpinan ini. Yang pertama, mengatasi penolakan terhadap perubahan. Kedua, pemimpin mengatasi penolakan dengan menciptakan komitmen total secara sukarela terhadap tujuan dan nilai-nilai bersama. Yang ketiga, menjadi perantara bagi kebutuhan kelompok-kelompok di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, bila terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan salah satu pemasokannya, maka pemimpin harus dapat menemukan cara mengatasinya tanpa merugikan salah satu pihak ataupun pihak lain. Yang kelima, membentuk kerangka etis yang menjadi dasar operasi setiap karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama itu fungsi penentu arah. Dijelaskan bahwa fungsi penentu arah ini di mana pemimpin mampu mengarahkan setiap anggota timnya untuk melakukan ataupun menyelesaikan setiap masalah ataupun target yang akan dilakukan yang sudah diterapkan sebelumnya. Yang kedua, sebagai fungsi juru bicara, di mana seorang pemimpin itu mampu berperan sebagai penghubung antara organisasi dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan seperti pemilik saham, pemasok, penyalur, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah yang terkait. Yang ketiga, sebagai fungsi komunikator. Di sini pemimpin mampu
mengalihkan suatu pesan dari satu pihak kepada pihak lain, di mana akan mendapatkan satu kesimpulan dari setiap pesan-pesan anggota timnya untuk disatukan menjadi satu hal yang mampu memecahkan ataupun solusi yang untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi, ataupun untuk menyelesaikan target yang sebelumnya yang sudah diterapkan setiap dalam satu kelompok tersebut. Yang keempat itu fungsi sebagai mediator. Nah, sebagai mediator ini tuh dimana pemimpin mampu membedakan ataupun memisahkan setiap kegiatan-kegiatan dari anggotanya, membagi setiap tugas dari anggotanya. Yang kelima, fungsi sebagai integrator. Nah, fungsi sebagai integrator ini di mana pemimpin melakukan pembagian tugas untuk setiap pembagian sub-sub dari sistem tugas kelompok tugas dari organisasi tersebut. Yang pertama contohnya itu pembagian dalam tugas alokasi dana, tenaga, ataupun spesialis pengetahuan yang sangat diperlukan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya slide gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini ada 5. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis, di mana pemimpin mempengaruhi atau menentukan perilaku para bawahannya. Nah, di sini pemimpin itu mampu mempengaruhi, mampu mengajak setiap anggotanya untuk melakukan setiap pembagian tugas yang dilakukan yang sudah diterapkan sebelumnya. Yang kedua itu gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini di mana gaya kepemimpinan yang banyak menekankan pada partisipasi anggotanya daripada kecenderungan pemimpin untuk menentukan diri sendiri. Nah, di sini lebih fokusnya di mana pemimpin itu menyamakan setiap keadaan dari anggota dengan pemimpin, tidak ada perbedaan. Nah, di mana pemimpin itu mampu menerima setiap pendapat, setiap saran dari setiap anggotanya, di mana akan dijadikan sebuah solusi dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga itu kepemimpinan partisipatif. Ini dikenal sebagai kepemimpinan terbuka. Nah, kepemimpinan partisipatif ini di mana pemimpin itu memberikan cerminan yang terbuka kepada setiap anggotanya. Dan yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Nah, di sini pemimpin itu melakukan satu pekerjaannya itu dengan mencapai sasaran ataupun hasil yang ingin dicapai untuk bersama dalam satu tim. Lebih fokusnya itu mencapai untuk mengarah pada tujuan, mencapai, menyelesaikan ataupun menemukan tujuan yang sebenarnya dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kelima, kepemimpinan situasional, di mana dikenal sebagai kepemimpinan tidak tetap ataupun fluid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nadia Sunata Purba. Dalam konteks TKM, manajer yang sukses adalah manajer yang dapat menggabungkan karakteristik manajer dan pemimpin secara tepat. Berikut inilah perbandingan antara pemimpin dan manajer. Manajer mengelola, sedangkan pemimpin melakukan inovasi. Manajer menanggulangi kompleksitas, sedangkan pemimpin menanggulangi perubahan. Manajer memelihara, sedangkan pemimpin mengembangkan. Manajer berfokus pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin fokus pada manusia. Manajer mengandalkan pengendalian, sedangkan pemimpin mengilhami. Lanjutan kepemimpinan versus manajemen. Pemimpin atau leader adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, personality atau authority, atau berwibawa. Ia disegani dan berwibawa terhadap bawahan atau pengikutnya, karena kecakapan dan kemampuan serta didukung perilakunya yang baik. Pemimpin atau leader dapat memimpin organisasi formal maupun informal, dan menjadi panutan bagi bawahan atau pengikutnya. Biasanya tipe kepemimpinan
Pemimpinannya adalah participative leader, dan falsafah kepemimpinannya adalah pemimpin untuk bawahan. Sedangkan manajer juga merupakan seorang pimpinan, yang dalam praktek pemimpinannya hanya berdasarkan kekuasaan atau otoriti formalnya. Bawahan atau karyawan atau staf menuruti perintah-perintahnya karena takut dikenakan hukuman oleh manajer tersebut. Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja, dan tipe kepemimpinannya ialah authoritative leader. Dengan falsafahnya ialah bawahan adalah untuk memimpin. Pemimpin dan manajer merupakan salah satu intisari sumber daya pokok dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin atau manajer dalam menjalankan wewenangnya akan sangat menentukan apakah tujuan organisasi atau perusahaan tersebut dapat tercapai atau tidak. Manajer menggunakan pandangan jangka pendek, sedangkan pemimpin menggunakan jangka panjang. Manajer menekankan aspek bagaimana dan kapan, pemimpin menekankan aspek apa dan mengapa. Manajer melakukan sesuatu dengan benar atau do things right, sedangkan pemimpin melakukan sesuatu yang tepat, do the right thing. 7 elemen dasar pemimpin dan manajer. Seorang pemimpin dan manajer, keduanya punya peran masing-masing dan agak sulit untuk membedakannya, manakala seorang manajer kelas atas menjalankan fungsi sebagai seorang pemimpin yang baik. Secara umum, 7 elemen dasar itu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan gaya seorang pemimpin lebih bersifat transformasional, lebih menekankan perubahan atau transformasi. Sedangkan seorang manajer lebih bersifat transaksional, yaitu menekankan target yang mau didapat. Seorang manajer bekerja sesuai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi dia menekankan stabilitas. Yang kedua, berkaitan dengan peraturan. Seorang pemimpin melanggar aturan. Dalam pengertian, dia bergerak jauh di atas peraturan karena orientasi dia adalah untuk transformasi. Sedangkan seorang manajer menciptakan aturan, karena tanpa aturan, dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Tanpa peraturan, target tidak tercapai. Yang ketiga, berkaitan dengan pendekatan. Seorang pemimpin lebih menekankan arah kemana orang harus berakibat, dan dia memimpin mereka ke arah itu. Sedangkan seorang manajer, mau tidak mau harus merencanakan secara detail apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, berkaitan dengan visi. Seorang pemimpin menciptakan visi, dia membuatnya, bahkan visi yang dibuatnya itu dijual, sehingga orang membeli visi dari dia. Sedangkan seorang manajer adalah pembeli visi dan menggunakannya. Yang kelima, berkaitan dengan keputusan. Seorang pemimpin memfasilitasi atau sebagai fasilitator dalam mengambil keputusan, sementara seorang manajer mengambil keputusan, karena kalau tidak, dia tidak akan berhasil. Yang keenam, berkaitan dengan konflik. Seorang pemimpin berani menghadapi konflik dan menjadikannya sebuah aset. Dia tidak akan main petak umpet, tapi akan mengubah konflik menjadi sebuah kesempatan. Sedangkan seorang manajer cenderung menghindari terjadinya konflik dan selalu berusaha agar selalu stabil. Stabilitas menjadi hal penting bagi seorang manajer karena konflik dianggap sebagai pengacau rencana yang sudah matang. Yang ketujuh, berkaitan dengan pencapaian. Seorang pemimpin akan mengatakan, ini kerja kami, teamwork ditekankan. Sedangkan seorang manajer akan mengatakan, ini berhasil karena saya sudah menetapkan rencana kerja yang terperinci. Pengertian kerjasama tim menurut para ahli. Yang pertama, menurut Duff, tim adalah sebuah unit yang terdiri dari dua atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk menyelesaikan sebuah tugas yang spesifik. Yang kedua, menurut Robbins dan Timothy, tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masuk individual. Menurut Kettner dan Angelo, kerjasama adalah orang-orang yang bekerja sama saat usaha mereka secara sistematis digabungkan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Leonard, kerjasama tim adalah orang yang bekerja sama memecahkan masalah dan mencapai tujuan kelompok. Yang kelima, menurut Gregory, kerjasama tim adalah kemampuan anggota tim untuk bekerjasama, berkomunikasi secara efektif, mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, dan menginspirasi kepercayaan untuk menghasilkan tindakan kolektif yang terkoordinasi. Menurut Lehner, kerjasama tim adalah kegiatan individu yang bekerja bersama-sama dalam lingkungan yang kooperatif untuk mencapai tujuan tim bersama melalui berbagai pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh, menurut Colpit dan kawan-kawan, kerjasama tim mengacu pada kegiatan interpersonal yang memfasilitasi pencapaian tujuan. Yang kedelapan, menurut Campos, kerjasama tim merupakan kemampuan untuk bekerjasama menuju satu visi yang sama.
Kemampuan untuk mengarahkan prestasi individu terhadap tujuan organisasi, bahan yang memungkinkan orang-orang biasa untuk mencapai hasil yang luar biasa. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa kerjasama tim atau teamwork adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah dilaksanakan dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Karakteristik kerjasama tim. Tidak semua sekumpulan orang dapat dikatakan tim. Untuk dapat dianggap sebagai tim, maka sekumpulan orang tersebut harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada kesepakatan terhadap misi. Agar suatu kelompok dapat menjadi tim dan supaya tim tersebut dapat bekerja sama dengan efektif, semua anggotanya harus memahami dan menyepakati misinya. Yang kedua, semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku. Suatu tim harus mempunyai peraturan yang berlaku, sehingga dapat membentuk kerangka usaha pencapaian misi. Suatu kelompok atau grup dapat menjadi tim manakala ada kesepakatan terhadap misi dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Keberhasilan tim tidak menyediakan struktur dan wewenang. Tim dapat berjalan dengan baik apabila tanggung jawab dan wewenang dibagi dan setiap anggota diperlakukan secara adil. Yang keempat, orang beradaptasi terhadap perubahan dalam TKM. Dalam TKM, perubahan bukan saja tidak terelakkan, tetapi juga diperlukan sekali. Sayangnya orang umumnya menolak perubahan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lilis Damayanti. Tahapan kerja sama tim. Ada 5 tahapan pengembangan kerja sama tim. Yang pertama, tahap pembentukan. Para anggota tim bergabung dan berpikir tentang kemungkinan terciptanya pertemanan dan orientasi tugas yang dipengaruhi oleh harapan dan keinginan. Yang kedua, tahap konflik. Pada tahap ini ditandai dengan timbulnya konflik dan ketidaksepakatan. Akan terjadi ketegangan di antara anggota karena anggota tim bersaing satu sama lain. Yang ketiga, tahap pembentukan norma. Pada tahap ini, konflik dapat diselesaikan dan keselarasan dengan kesatuan tim akan muncul. Mereka tidak lagi fokus pada tujuan individual, tapi lebih fokus dalam pengembangan cara bekerja sama. Yang keempat, tahap penunjukan kinerja. Sebagai tahap integrasi total yang ditandai dengan tim yang terlihat lebih baik, terorganisir, menekankan pada pemecahan masalah dan pencapaian tugas. Yang kelima, tahap pembubaran, merupakan tahap akhir yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi berkaitan dengan akhir dari rangkaian kegiatan. Selanjutnya, faktor-faktor kerjasama tim. Yang pertama ada evaluasi dan penghargaan. Tim butuh keadilan dan kriteria tujuan untuk evaluasi. Evaluasi kinerja anggota tim harus berkenaan untuk sumbangan mereka untuk tim mereka. Dan anggota harus diberi penghargaan ketika tim mereka sukses. Yang B-nya ada hubungan sosial. Tim butuh pelatihan dalam keterampilan sosial sehingga mereka bisa memecahkan fungsi dan konflik internal dengan tenang. Yang C, dukungan sosial. Manajemen, sistem informasi, dan budaya organisasi harus mendukung kegunaan tim. Yang D adalah karakteristik tugas. Tim perlu tujuan dan arah yang jelas. Tugas yang tepat untuk kerjasama tim dan kerja yang menantang dan penting. Yang terakhir, yang E, pemimpin. Pemimpin butuh untuk memfasilitasi interaksi tim dan menyediakan bantuan untuk tim ketika terjadi masalah. Faktor-faktor penghambat kesuksesan kerjasama tim atau teamwork. Teamwork bukan hanya aktivitas menyatukan orang lalu memberitahu apa yang harus dia lakukan. Tim akan berjalan lancar jika dalam tim terdapat anggapan seperti ini. Terdapat faktor-faktor penghambat kesuksesan. Di antaranya yang pertama, identitas pribadi anggota.
Anggota tidak sepenuh hati meleburkan diri dalam tim dikarenakan masih mencoba-coba cocok atau tidak cocok keberadaannya di dalam tim. Yang kedua, hubungan antar anggota tim. Di mana anggota tim yang kurang saling mengenal, ada anggota yang kurang memiliki motivasi juang sehingga ada anggota tim yang berjuang bagi kemajuan organisasi, sementara yang tidak memiliki motivasi tersebut sehingga menimbulkan ketimpangan. Salah satu tantangan berat yang sering dihadapi pemimpin adalah bagaimana ia dapat menggerakkan para anggotanya agar senantiasa mau dan bersedia mengarahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Yang keempat, menantang, mengkritik, menyalahkan orang lain, menunjukkan sikap menantang kelompok atau perorangan, dan merendahkan orang lain. Yang kelima, menghalangi kemajuan anggota kelompok dalam mencapai sasarannya. Yang keenam, berusaha mendominasi di dalam kelompok. Dan yang ketujuh, berperilaku pasif, bersikap masa bodoh, tidak peduli terhadap situasi kelompok. Selanjutnya, kunci keberhasilan dan kerjasama tim. Ada 10 kunci keberhasilan dan kerjasama tim. Yang pertama, saling ketergantungan. Saling ketergantungan diperlakukan di antara para anggota tim dalam hal informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan dukungan. Adanya saling ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim. Yang kedua, perluasan tugas. Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan terhadap tantangan tersebut akan membentuk semangat persatuan atau esprit de corps, kebanggaan dan kesatuan tim. Yang ketiga, penjajaran atau alignment. Anggota tim harus bersedia menyingkirkan sikap individunya dalam rangka mencapai misi bersama. Yang keempat, bahasa yang umum. Pemimpin tim harus mengusahakan penggunaan bahasa yang umum, karena biasanya anggota tim berasal dari departemen yang berbeda dan memiliki istilah bahasa sendiri-sendiri. Yang kelima, kepercayaan atau respect. Dibutuhkan waktu dan usaha untuk membentuk kepercayaan dan respect agar setiap anggota tim dapat bekerja sama. Yang keenam, kepemimpinan atau keanekaragaman yang dibagi rata. Pemimpin yang baik harus dapat memperhatikan bakat tertentu setiap anggota tim, sehingga kepemimpinan dan keanakbuahan dapat dibagi bersama. Yang ketujuh, keterampilan pemecahan masalah. Tim harus banyak menggunakan waktunya untuk membina kemampuan anggotanya dalam memecahkan masalah, karena masalah merupakan hal yang selalu dihadapi setiap organisasi. Yang kedelapan, keterampilan menangani konfrontasi atau konflik. Dalam lingkungan kerja yang high pressure dan kompetitif, konflik merupakan hal yang tidak terelakkan. Oleh sebab itu, dalam TQM dibutuhkan keterampilan menerima perbedaan pendapat atau ide masalah dan pemecahan masalah, dalam menyampaikan ketidaksetujuan terhadap orang lain tanpa harus menyakiti hati orang yang bersangkutan. Yang kesembilan, penilaian tindakan. Penilaian dilakukan dengan memantau dan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan pernyataan misi dan rencana tindakan yang ada. Yang ke-10, penghargaan. Penghargaan dan pengakuan atas tugas yang terlaksana dengan baik akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat dan tegas dalam rangka mencapai tujuan berikutnya. Selanjutnya, kinerja. Kinerja adalah hasil pegawai berdasarkan pengukuran prestasi kerja yang telah dicapai sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Sasaran kinerja sendiri ada 3. Yang pertama, ada kualitas kerja, merupakan ukuran jumlah atau kebanyakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. Yang kedua, kualitas kerja merupakan ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. Yang ketiga, waktu merupakan ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai seorang pegawai.
Yang selanjutnya, pengaruh peran kepemimpinan dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai. Keberhasilan suatu organisasi bergantung kepada peran seorang pemimpin dan efektivitas tim kerja. Seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai figur dan menggerakkan bawahannya dan penuh inisiatif serta cerdas dalam pengambilan keputusan. Peran kepemimpinan merupakan hal yang sangat mempengaruhi tingkat kinerja seorang pegawai. Sekian akhir presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.